A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan beberapa hadis mengenai jihad, ya. Dimulai dengan yang pertama. Sini hadis Sahih Muslim. Barang siapa membekali diri untuk berperang lalu sakit, maka serahkanlah bekal itu kepada orang lain yang ikut berperang. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang pemuda dari suku Aslam berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya ingin ikut berperang, namun tidak ada yang saya persiapkan untuk berbekalan." Rasulullah SAW bersabda, "Datanglah kepada si Fulan, karena dia telah mempersiapkan bekal, tapi sekarang dia sakit." Maka pemuda tersebut datang kepada si Fulan itu, lalu mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu, dan beliau menyuruh agar kau memberikan perbekalanmu kepadaku." Si Fulan yang sakit itu berkata kepada istrinya, "Berikan perbekalanku kepada pemuda ini, dan jangan ada yang kau sisakan sedikit pun. Demi Allah, jangan ada yang sedikit pun yang kau sisakan, agar kau memperoleh keberkahan dari apa yang kau berikan." Jadi menceritakan kalau kita misalkan sedang ikut berperang, lalu kita sedang mempersiapkan bekal-bekalnya seperti makanan, pakaian, kayak gitulah. Lalu kita terkena penyakit yang membuat kita tidak bisa ikut berperang, itu kita harus memberikan persiapan itu kepada orang lain yang sedang ingin ikut berperang juga. Ada juga nih yang mengenai kemuliaan istri orang yang berjihad dan tentang orang yang bertugas mengurusi keluarga orang yang berjihad tapi berkhianat. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kemuliaan istri orang-orang yang berjihad melebihi orang-orang yang tidak berjihad seperti mulianya ibu-ibu mereka. Tidak ada seorang pun yang tidak ikut berjihad yang mengurus keluarga orang-orang yang berjihad, lalu dia tidak jujur kecuali dia akan dihentikan pada hari kiamat di hadapan orang yang berjihad tersebut. Lalu orang yang berjihad ini mengambil amal orang yang tidak jujur tersebut semuanya, maka janganlah kau coba-coba melakukannya." Jadi menceritakan bahwa kemuliaan istri seorang istrinya, jadi istrinya itu suaminya berjihad, itu kemuliaannya jauh lebih besar daripada orang yang tidak berjihad, ya, masuk akal, karena dia harus bersabar mengenai itu ujian-ujian yang suaminya itu harus ikutan berperang. Lalu ini mengatakan bahwa jika ada seseorang yang disuruh mengurusi keluarga orang yang itu kepala keluarganya ikut berjihad, lalu dia berkhianat, maka niscaya pada hari kiamat dia, orang yang berkhianat tersebut, akan diberhentikan jalannya oleh orang yang berjihad tersebut. Lalu amal kebaikan yang pengkhianat itu akan diambil semuanya oleh yang berjihad tersebut. Ada juga nih yang ini yang terakhir aja deh. 2 orang yang saling membunuh tapi keduanya masuk surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tertawa kepada 2 orang yang saling membunuh, yang keduanya masuk surga. Para sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang satu muslim terbunuh dalam perang di jalan Allah lalu masuk surga. Kemudian yang satunya lagi kafir, taubatnya diterima oleh Allah, lalu ditunjukkan oleh Allah ke dalam Islam, kemudian dia berjihad di jalan Allah lalu mati syahid." Jadi misalkan ini lagi perang, ya kan, Islam sama kafir. Nah, orang Islam ini dibunuh sama orang kafirnya, ya orang Islam ini kan jihad, jadi dia otomatis masuk surga. Lalu orang kafir ini misalkan dia selamat dari perang itu, lalu setelah perang itu dia mulai diberikan petunjuk oleh Allah untuk masuk Islam, lalu akhirnya dia pun masuk Islam. Setelah diberi petunjuk, dia pun akhirnya bisa mengikuti oleh sebuah perang, lalu ikut berjihad juga. Jadi mereka secara teknis saling membunuh, lalu tapi kedua-duanya masuk surga. Bukan saling membunuh, yang satu terbunuh, yang saling membunuh. Yang dibunuh, ya. Ya, itu ada kisahnya yang membunuh Hamzah. Pamannya Rasulullah dibunuh dengan sangat kejam. Nah, pembunuh ini sebenarnya dibayar oleh majikannya. Dia seorang budak jago pemanah. Jadi dia dibayar, kami bebaskan dengan syarat kamu harus membunuh Hamzah ketika peperangan. Maka pada saat itulah Hamzah terbunuh dengan sangat sadisnya. Nah, pamannya Rasulullah ini adalah paman Rasulullah yang sangat dicintai, ya.
yang sangat mati-matian, selalu terdepan gitu, jenderalnya Rasulullah di peperangan, jadi sangat Rasulullah cintai. Jadi ketika Hamzah terbunuh itu pamannya itu, Rasulullah sangat terpukul, sampai ketika suatu saat setelah dia dibebaskan menjadi budak pembunuh Hamzah ini, beliau itu masuk Islam dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Tapi Rasulullah karena saking sakit hatinya terbunuhnya Hamzah olehnya, maka kata Rasulullah, jangan pernah menghadapkan wajahmu lagi di depanku, karena aku tak ingin menjadi manusia yang membenci muslim lainnya. Saking tuh sakit hatinya, itu manusiawi, karena itu dari sisi manusiawi Rasulullah. Intinya memang kita itu akan ada, manusia itu akan ada rasa sakit hati ketika keluarganya yang amat dicintainya terus disakiti, dipisahkan kayak gitu. Terus ya itu terbayang aja, rasa sakitnya itu ada gitu. Walaupun sudah bertaubat, tetap dia tak ingin lagi melihat wajahnya. Jangan tampakkan lagi wajahmu, karena kalau menampakkan lagi, Rasulullah akan ingat lagi kejadian bahwa terbunuhnya Hamzah dan membenci, gak mau, Rasulullah tidak mau sampai membenci muslim lainnya gitu, padahal dia sudah bertaubat dan menyatakan keislamannya seperti itu. Keren. Ya, Mungkin sekian. itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.